Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat sekalian, selamat berjumpa lagi dengan saya Asrip Widodo. Kita masih akan berbincang mengenai masalah keagamaan secara sederhana, nggak pakai ribet, nggak pakai jelimet. Tetapi kali ini sedikit ribet. Sebab masalah yang kita angkat kali ini adalah hukum menunda sholat Idul Adha sampai besok atau lusa. Masalah ini kita bahas karena ada yang bertanya, sudah dua orang bertanya pada saya, bolehkah ya, sholat idnya ditunda besok aja? Padahal udah yakin hari Sabtu, kita sholat hari Minggu. Ya, ini konon ya, sesuai dengan pesan yang beredar di WA ke WA itu konon ya, Buya Hamka itu meskipun Sabtu itu lebaran ya, Jumatnya itu puasa Arafah, tapi beliau sholat idnya hari Minggu supaya bisa bersama-sama masyarakat yang lain yang beda pendapat. Bagaimana sebenarnya? Kita bahas. Dan referensi kita adalah Al-Fiqhu alal Madhahibil Arba'ah. Di sana ada sebuah judul ini, Hukmul Jamaah fiha wa qadaiha idza fata waqtuha. Hukum berjamaah dalam sholat id dan hukum kodok ya, mengkodoknya kalau luput waktunya. Wa fi hukmi jamaah fiha wa qadaiha idza fatahu ma'al imam tafsil. Ya, tentang hukum berjamaah ini dan hukum kodoknya ini ada beberapa perincian. Maka kita lihat bagaimana perincian pendapat para imam ini. Yang pertama, Al-Hanafiyah qalu, madhab Hanafi berpendapat al jama'atu syartun lisihatiha kal jum'ah. Berjamaah sholat id itu hukumnya apa? Menjadi syarat ya. Syarat sahnya sholat id. Seperti juga sholat Jumat. Syaratnya berjamaah. Fa in fatatahu ma'al imam, maka kalau luput bersama imam, tidak bisa sholat bersama imam, fala yutolabu biqadaiha. Ya, maka tidak dituntut untuk mengkodoknya la fil waktu wala ba'dahu ya. Tidak pada waktu itu atau setelahnya. Artinya ya tidak ada qadha. Fa in ahabba qadaaha, kalau memang dia mau mengkodoknya ya, suka akan mengkodoknya, maka sholla arba'a rakaatin biduni takbirati zawaid. Dia ganti dengan sholat 4 rakaat ya, tanpa adanya takbir zawaid, takbir yang biasanya 7 kali pada rakaat pertama itu ya. 5 kali rakaat kedua itu enggak pakai itu, tapi sholat 4 rakaat yaqra'u fil ula ba'dal Fatihah. Rakaat pertama dia baca setelah Al-Fatihah itu surat Al-A'la, Sabbihis itu. Wa fisaniyah, pada rakaat kedua membaca Ad-Duha. Wa fisalisah, pada rakaat ketiga membaca Al-Insyirah, Alam Nasrah. Wa fir rabi'ah, dan rakaat keempat membaca At-Tin. Nah, surat At-Tin. Ini madhab Hanafi. Al-Hanabilah qalu, madhab Hambali berpendapat al-jamaah syartun lisihatiha kal jum'ah. Berjamaah itu menjadi syarat sahnya sholat id, sebagaimana juga sholat Jumat. Illa annahu yusannu liman fatanhu ma'al imam, hanya saja disunahkan bagi orang yang luput ya, tidak bisa sholat bersama-sama dengan imam, ayyak diyaha fi ay waktin sa'a, untuk mengkodoknya pada waktu kapan dia kehendaki ala sifatihal mutaqaddimah ya, sesuai dengan sifat-sifat sholat id dalam madhab Hambali tentunya. As-Syafi'iyah, madhab Syafi'i qalu berpendapat al jama'atu fiha sunnatun liwiril had. Ya, berjamaah itu menjadi sunnah bagi orang yang tidak sedang menunaikan haji. Wa yusannu liman fatatahu ma'al imam, dan disunnahkan bagi orang yang luput sholat bersama imam ya, tidak bersama imam sholatnya ya, tidak bisa mengikuti imam berjamaah lah ya. Ayyusalliyaha ala sifatiha fi ayyi waqtin sa'an. Untuk sholat id sesuai dengan sifat pelaksanaannya pada waktu kapan dia inginkan. Kalau dia kerjakan itu setelah zawal ya, setelah tergelincir matahari siang hari, maka namanya qadha. Kalau belum tergelincir matahari maka masih ada namanya sholat pada waktunya. Yani Al-Malikiyah, madhab Maliki, qalu berpendapat al-jamaah syartun likauniha sunnah. Berjamaah itu syarat, tetapi syarat untuk perbuatan sunnah nih kan. Hanya untuk dapat sunnahnya ya berjamaah kan.
fala takunu sholatul idaini sunnatan. Ya, maka sholat id, dua id namanya Idul Fitri dan Idul Adha itu bukanlah sunnah illa liman aroda iqa'aha fil jamaah, kecuali bagi orang yang mau mengerjakannya secara berjamaah. Kalau enggak ya enggak sunnah baginya. Wa man fatatuhu ma'a nadbil imami lahu fa'alaha ila zawal wala tuqdo ba'da zawal. Nah, maka kalau dia luput ya tidak bisa bersama imam ya, maka kerjakanlah ya sampai waktu zawal tergelincir matahari, dan tidak dikodok setelah tergelincir matahari. Ya, ini mengenai pendapat 4 imam madhab ya. Nah, kemudian ada dari media online, ini saya ambil dari Islam Web ya. Ada pertanyaan begini, hal yajuzu takjilu sholati idul adha jama'atan lisani yaumin, bolehkah ya mengakhirkan ya menunda sholat idul adha berjamaah pada hari kedua, li'annahu fil baladil ladzi uqima fihi yaqumul ba'du bisolati fi awwal yaumin, karena di negeri dia tempat tinggal itu sholat id didirikan oleh sebagian pada hari pertama, wal ba'd yusalliha jamaah fi saniyamin, sebagian lagi sholat berjamaah pada hari kedua ya, kayak nanti Indonesia ini ya, Sabtu atau Minggu ini kan ya. Bi hujjatin anna takbirat mustamiratun khilala ayyamit tasyrik ya, dengan argumen bahwa takbir itu berlangsung sampai hari tasyrik. Boleh enggak seperti itu? Ya, jadi sama dengan Indonesia nanti ini, ada yang Sabtu ada yang Minggu kan. Boleh enggak menunda ya, sholat itu hari Minggu ya, karena ada yang Sabtu, ada yang Minggu ya kan. Maka dijawab ya, ini jawabannya nih. Perinciannya walil Hanafiyah tafsilun fi hadil masalah. Madhab Hanafi ada perinciannya dalam masalah ini. Haitsu qalu, mereka berpendapat inna sholatal id la tajzi'u biduni sultan aw naibihi. Salat id itu tidak bisa terwujud tanpa izin ya, atau perintah dari sultan atau wakilnya. Wa man fatatuhu ma'al imam aw man yanubu anhu, maka siapa yang sholatnya itu luput bersama imam atau orang yang ditunjuk ya, yang disuruh mewakili, fa innahu la yaqdiha, maka tidak bisa dikodoknya. Wa sholatul idul adha idalam tahsul fil yaumil awal li udrin aw li ghairi udrin, dan sholat idul adha kalau tidak bisa pada hari pertama karena udur atau tidak ada udur, fa innaha tusalla fil yaumi tsani aw salisi. Maka sholatnya tuh pada hari kedua atau ketiga. Nah, wa fi hadhil halati takunu adaan, maka ini masih menjadi adaun. Wakila takunu qada, dan ada yang mengatakan itu qada. Wa ilaika ba'du kalam Hanafiyah fi hadhihi masalah ya. Dan perhatikan pendapat para ulama Hanafiyah dalam masalah ini. Nah ini Ja'a fi Maraqil Falah ya, syarah matni Nuril Idah, dalam kitab Maraqil Falah ya, syarah dari matan Nuril Idah, ini madhab Hanafi. Wa man fatathu shalah falam yudrikha ma'al imam la yaqdiha, siapa yang luput sholatnya tidak bisa mengerjakan bersama imam maka tidak usah diqodok. Li'anha lam tu'raf qurbatun illa bisaro itu la tatimmu bidun imam, karena sholat id ini yaitu sebuah kurbah itu tidak dikenal ya kecuali dengan syarat-syarat yang tidak sempurna kecuali dengan imam atau sultan atau yang disuruh ya oleh imam. Fa in sa'a insarafa, kalau dia mau ya sudah ya bubar saja artinya pulang ya. Wa in sa'a sholat nafalan, kalau dia mau ya sholat sunat saja. Wal afdal arba fayakunu lahu sholatul duha ya, tadi sudah kita bahas. Maka kalau tidak bisa sholat id ya sholat duha, sholat 4 rakaat yaitu sholat duha. Nah, seperti yang di atas kita bahas ya. Ini yang pertama. Wa fi hasyah as-salabi, dalam kitab hasyah salabi ma'atabinil haqaiq madhab Hanafi juga. Wa qauluhu hatta law akharuha ilal ghad, dan seterusnya ya. Sehingga kalau mereka mengakhirkan sampai besok, qala Saruji, berkata Imam Saruji rahimahullah,
fil ghoyah dalam kitab al-ghoyah wa kadzalika law lam yusalliha imam fi yaumil adha bi ghairi udrin shallaha fil ghadi fi waqtiha. Kalau memang tidak bisa ya, law lam yusallihal imam, kalau imam ya tidak mengerjakan ya, pada hari Idul Adha, pada hari hanya tanpa alasan, nah, maka sholatlah besok pagi ya. Nih wa illam yusalliha fil ghad bi udrin aw bi ghairi udrin shallaha ba'da ghad fil waqti qabla zawal. Nah, intinya kalau memang apa tuh tidak bisa sholat ya besok masih boleh ya sebelum zawal. Dan seterusnya ini saya potong aja ini kan. Kemudian wa inda banu ulama yustahabu qada'u sholatil id fi ayyi waqtin furoda au jamaah. Sebagian ulama berpendapat disunahkan untuk mengqada' sholat id kapanpun waktunya sendiri-sendiri atau berjamaah. Nah, ini sebagian ulama. Wa fi hasyiatil jamal, dalam kitab Hasyiatul Jamal wa huwa Syafi'i, ini kitab mazhab Syafi'i, falau ya apabila fu'ilata qada ya fi jama'atin fatusannul khutbatani hina idin. Kalau mau dikerjakan salat secara qada berjamaah maka disunahkan khutbah 2 kali ya. Wa bina'u ala ma taqaddama ta'alluma ini annahu la yusra ta'ammudu ta'jili sholati idul adha ala nahwil ladzi dzakartihi kan. Berdasarkan penjelasan di atas ya, maka tidak disyariatkan sengaja. Nah, ini tidak disyariatkan sengaja menunda sholat Idul Adha. Nah, ini. Seperti yang ditanyakan oleh si penanya tadi ya. Walakinnaha idza fatat al-ba'du, tetapi kalau sebagian orang tuh luput ya tidak bisa ngikuti jamaah dengan imam. Nah, ini. Fa inna qada'aha jama'atan fil yamisani amrun masru'un. Nah, maka mengkodoknya secara berjamaah pada hari berikutnya, hari kedua, amrun masru'un inda ba'di ahli ilmi. Itu termasuk masalah yang disyariatkan menurut sebagian ahli ilmu. Nah, nih, kalau ini memang mau dikodok ya, karena tidak bisa sholat bersama-sama dengan orang yang hari pertama. Wa annaha dalam tusalla fil yaumil awal fa innaha tusalla ada an fil yaumil tsani. Berarti kalau memang begitu bisa dikerjakan pada hari kedua atau ketiga menurut sebagian ulama. Tapi dalam penjelasan yang lain bahwasanya orang yang sengaja ya, ini lakinna at-tarik bi ghairi udrin, orang yang sengaja meninggalkan sholat Idul Adha tadi ya tanpa adanya udzur. Nah, memang ditunda-tunda maka itu termasuk musik. Nggak ada halangan kok ditunda kan. Maka musik orang yang berdosa ya, berbuat suatu dosa. Nah, ini maka kesimpulannya ya bagi yang yakin ya sudah menetapkan hari Sabtu ya Sabtulah sholatnya. Nah, kecuali ada uzur ya, dia tidak tahu misalnya atau ada ketinggalan sholat bersama imam pada hari pertama ya dia boleh qadha pada hari berikutnya. Jadi begitu sahabat sekalian ya, kerjakan sesuai. Nah, kalau nanti boleh yang tanggal 9 Sabtu tuh boleh menunda sampai hari Minggu, apa gunanya berbeda-beda? Bagus sekalian saja kan itu kan ya. Jadi kalau nggak ada halangan, nggak ada udzur ya tidak boleh menunda-nunda dengan sengaja sampai besoknya. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.